merupakan webinar untuk berdiskusi mengenai acara kupas panduan perencanaan BCM untuk ancaman pandemi COVID-19 seperti yang sedang terjadi saat ini ya. Ini webinar kali ini kita akan menghadirkan para penulis panduan yang berasal dari IRMAPA, kemudian juga dari CRMS dan Proxys Consulting Group. Jadi panduan ini dibuat waktu itu untuk membahas secara lugas alur logika panduan perencanaan BCM agar dapat membantu berbagai organisasi melewati bencana nasional COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Silakan, saya persilakan Pak Charles untuk memulai. Ya, sekilas mengenai apa yang akan kita bahas nanti bersama dengan para pembicara lainnya, sedikit pengantar, lalu kemudian langsung masuk ke dalam alur logika, seperti apa perumusan BCP maupun ERP yang ada di dalam panduan. Monggo, Mas. Oke, bagian pengantar ini sedikit saja, Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama kita perlu menyamakan persepsi bahwa kenapa BCM itu penting? Karena satu hal untuk membangun atau memastikan bahwa organisasi kita memiliki satu daya tahan atau resilient ketika khususnya terjadi bencana, ancaman disrupsi gitu ya. Salah satu yang harus kita pastikan ada itu adalah BCM gitu. Jadi ada banyak hal sebenarnya, tetapi baik risk management, BCM itu merupakan dua dari sekian banyak hal yang harus kita siapkan ketika kita ingin memastikan bahwa memang organisasi kita mempunyai satu daya tahan yang kita harapkan. Adapun si panduan ini kita buat berdasarkan rujukan-rujukan praktik terbaik maupun yang umum, seperti salah satunya, seperti Bapak Ibu lihat, ISO 22301 2019 tentang BCM dan lain sebagainya, tentang crisis management dan lain sebagainya. Tetapi kita coba rumuskan dalam bentuk yang sederhana, coba rumuskan dalam bentuk yang generik. Sehingga dengan demikian, bahkan harapan kami panduan ini bisa digunakan oleh berbagai organisasi, baik itu korporat maupun sektor publik, termasuk di dalamnya mungkin bagi organisasi yang memiliki kompetensi terbatas mengenai BCM. Gitu. Harapannya seperti itu. Dan langsung spesifik mengarahkan bagaimana merumuskan ERP, Emergency Response Plan, maupun BCP, Business Contingency Plan, untuk penyebaran virus corona. Ya, jadi karakteristik disrupsi yang disebabkan oleh si infectious disease seperti si COVID-19 atau coronavirus ini, yang pertama adalah, monggo Mas, properti, aset itu nggak ada kerusakan. Tetapi kita nggak bisa akses kantor. Gitu ya. Jadi kalau misalnya bencana lain itu ada kerusakan pada main site, sehingga kita harus berbondong-bondong pindah ke alternate site atau coba untuk modifikasi proses, tetapi kalau dalam konteks si penyebaran virus corona, nggak ada sama sekali kerusakan pada properti, namun kita nggak bisa akses main site tersebut. Lanjut, Mas. Yang kedua itu adalah dampaknya bukan ke aset, bukan ke properti, bukan ke informasi, tapi ke orang, ke people. Lanjut. Terus lalu yang ketiga itu adalah periode disrupsinya lama. Bapak Ibu sekalian bisa lihat PSBB sudah diperpanjang di Jakarta saja sampai dengan 22 Mei. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu punya critical business function, masing-masing critical business function punya RTO atau waktu target untuk mulai pemulihan, harusnya seluruh RTO yang ada itu udah lewat. Dan artinya begitu RTO lewat, BCP itu sudah bisa diaktifasi. Lanjut. Menariknya di sini adalah beberapa organisasi justru diwajibkan untuk tetap ada untuk menunjang social distancing. Organisasi yang menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari, utility, listrik, telepon, sambungan internet, dan lain sebagainya, termasuk government office, itu apalagi kalau misalnya kita bicara fasilitas kesehatan, justru harus tetap buka, tetap beroperasi seperti normal, gitu ya. Dan terakhir, Mas, silakan. Nah ini, bahwa pemulihan bisnis, business recovery, itu membutuhkan waktu lebih panjang dari hanya sekadar
bisa balik ke main site. Kalau misalnya bencana lain, begitu main site itu kita siapkan, kita bisa balik, return. Tetapi kalau ini kita bisa balik at any point of time. Problemnya adalah meskipun sudah bisa balik ke kantor, upaya business recovery masih tetap harus dijalankan. Jadi menarik sekali. Lanjut. Oke, sekilas Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang sudah download, Bapak Ibu bisa lihat struktur panduan di dalam panduan ini isinya apa saja. Monggo Mas, langsung. Jadi mulai dari BCP yang warna merah muda, itu dari kerja dari rumah sampai dengan situasi karantina, berlaku juga untuk situasi PSBB seperti sekarang. Lalu yang merah tua itu adalah ERP, Emergency Response Plan, khususnya bagi organisasi yang meskipun dalam situasi PSBB maupun karantina sekalipun tetap harus beroperasi. Nah, ERP-nya itu dibutuhkan bagi organisasi yang seperti itu. Dan pada bagian lampiran kita juga berikan beberapa informasi tambahan seperti struktur organisasi BCM yang generik, lalu kemudian komunikasi krisis, termasuk protokol-protokol kerja baik di dalam maupun luar ruangan. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu. Lanjut, Mas. Ya, silakan. Lanjut. Kita masuk dalam BCP, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kita nggak akan punya waktu untuk membahas secara detail, tetapi yang kita coba sampaikan di sini adalah alur logikanya. Bahwa ketika kita merumuskan satu BCP atau ERP, kita perlu paham konteks generik sebuah proses kerja. Bahwa namanya proses, apapun proses kerjanya, itu pasti ada aktivitas di tengah-tengah, terus lalu kemudian ada masukan itu pasti ada sumbernya siapa, termasuk juga ada keluarannya itu juga pasti ada penerimanya. Nah, yang memberikan masukan maupun yang menerima masukan ini bisa internal, bisa eksternal, plus aktivitas tersebut juga ditunjang dengan suatu perangkat, umumnya demikian, dan ada satu dokumen-dokumen pendukung yang melengkapi si aktivitas tersebut. Nah, berangkat dari pendekatan proses seperti ini, kemudian kita masuk dalam perumusan si BCP maupun si ERP. Oke, silakan lanjut, Mas. Ya, saya pikir ini bagian Pak Andri, monggo Pak Andri. Nanti kita diskusi lebih lanjut dengan saya kembali. Monggo Pak Andri. Baik, terima kasih Pak Charles. Bapak dan rekan-rekan sekalian, dari dokumen yang kami susun, di sini ada tahapan-tahapan proses, di mana tahapan-tahapan proses seperti yang disampaikan oleh Pak Charles tadi, diawali dengan bagaimana kita melakukan modifikasi proses. Ya, opsi dari modifikasi proses di tahap kondisi kita bisa lakukan ada dua alternatif, ya, baik kerja dari rumah ataupun dari lokasi alternatif. Nah, tentunya aspek-aspek pelaksanaan kerja di rumah atau kerja di lokasi alternatif itu harus memperhatikan beberapa aspek, ya. Tentunya kerja di rumah kita harus ada proses yang memastikan bahwa jadwal dan aktivitas itu bisa dijalankan. Kemudian ada mekanisme pemantauan dan koordinasi. Sedangkan di kerja dari lokasi alternatif, ini tentunya adalah lokasi yang tidak berpotensi mengalami pembatasan aktivitas. Ya, kalau sekarang misalnya kita punya lokasi alternatif di Jawa, agak sulit ya nampaknya karena banyak wilayah-wilayah yang sudah mengikuti aturan PSBB. Ya, mungkin di lokasi yang lain. Atau menggunakan lokasi-lokasi alternatif yang menggunakan SDM yang tersedia. Ya, mungkin kita punya kantor cabang di wilayah tertentu yang tidak terdampak, itu bisa kita gunakan. Nah, mungkin Pak Charles bisa menjelaskan lebih mendetail apa kira-kira tahapan proses untuk melakukan modifikasi, Pak Charles. Oke, baik Pak Andri, terima kasih. Lanjut, Mas. Slide-nya monggo. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau tadi disampaikan oleh Pak Andri untuk kerja dari rumah maupun kerja dari intinya sebenarnya alternate site gitu ya. Pindah ke alternate site. Tentu saja karena ini kita nggak bisa kerja di ruang publik, maka alternate site yang dimiliki atau dikendalikan oleh si organisasi. Termasuk di dalamnya salah satunya adalah kerja dari rumah gitu. Nah,
ketika infrastrukturnya sudah siap, maka dengan mudah kita bisa pindahkan si proses ke alternate site, baik itu ke luar kota atau ke rumah si pelaksana aktivitas. Tapi ketika si infrastrukturnya tidak siap, maka mau nggak mau kita harus rancang rencana untuk modifikasi proses. Sehingga begitu si BCP diaktifasi, maka si aktivitas itu bisa dilakukan di alternate site, baik milik kantor di kota lain gitu, seperti yang tadi sudah dijelaskan Pak Andri, atau di rumah pelaksana aktivitas. Artinya kita perlu cek satu persatu dari setiap komponen proses yang ada di sebelah kiri, Bapak Ibu sekalian, bahwa apakah memang si penyedia masukan itu bisa mengirimkan masukan ke rumah pelaksana aktivitas atau ke alternate site. Begitu juga apakah si masukan itu bisa diterima atau bisa dikirimkan ke alternate site. Aktivitasnya, perangkatnya, keluarannya, termasuk juga apakah si keluaran tersebut kemudian bisa disampaikan ke si penerima keluaran dimanapun dia berada, dari alternate site, baik itu milik kantor maupun si rumah pelaksana aktivitas. Termasuk juga dengan dokumen pendukung maupun orang-orangnya. Jadi mau tidak mau kita harus cek satu persatu Bapak Ibu sekalian, tetapi pendekatannya ini, pendekatan generiknya adalah si proses approach ini. Yang perlu kita pastikan, kita perlu cek satu persatu, kalau misalnya memang nggak bisa, kita harus coba, bukan kita harus coba, tetapi kita coba cari akal, atau coba cari cara, bisa nggak, mungkin nggak gitu, supaya bisa pindah proses ini yang tadinya di kantor, tetapi kemudian bisa dijalankan di alternate site. Itu alur logika dari si modifikasi proses, Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut. Selanjutnya saya bikin kembali ke Pak Andri, Pak. Monggo, silakan. Baik, Pak. Ya, opsi lain adalah penggunaan alih daya. Ya, tentunya ketika kita menetapkan opsi untuk menetapkan menggunakan alih daya, yang harus kita siapkan terlebih dahulu tentunya adalah spesifikasi dari aktivitas alih daya yang akan kita alih dayakan ke pihak yang lain. Ya, banyak aspek-aspek yang harus kita perhatikan untuk menetapkan ya, alih daya mana yang akan kita lakukan ya dalam kondisi BCP ini. Ya. Beberapa analisa yang bisa kita lakukan, pertama adalah ketersediaan. Ya, pada saat seperti ini, misalnya apakah tenaga alih daya di satu proses bisnis yang kita jalankan di organisasi tersedia. Ya. Dalam hal ini misalnya kompetensi, kemudian ketersediaan ya, kemudian bagaimana aspek-aspek persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa alih daya, kemudian biaya dan manfaat, anggaran, dan mungkin persyaratan-persyaratan kontrak. Karena tidak semua proses juga bisa dialih dayakan. Ya. Kemudian, tentunya dari analisa ini kita bisa menetapkan apakah kita mau menunda aktivitas, ya, atau kita mau melanjutkan dengan alih daya. Nah, aspek-aspek ini yang bisa menjadi opsi kita dalam meneruskan proses bisnis yang ada di organisasi. Sehingga harapannya, walaupun dengan proses alih daya, masukan maupun keluaran dari organisasi yang dilakukan prosesnya oleh tenaga alih daya ini bisa dilakukan oleh organisasi. Ya. Next, Mas. Nah, ini adalah tahapan proses yang tadi saya jelaskan. Ya. Jadi, opsi mengenai pemilihan alih daya ini juga perlu memperhatikan beberapa aspek-aspek dari analisa-analisa yang kita butuhkan untuk memastikan bahwa alih daya ini memang bisa melanjutkan proses bisnis yang dibutuhkan oleh organisasi. Lanjutnya, Mas. Next. Dalam kondisi karantina wilayah seperti saat ini, tentunya kita harus melihat kembali ya aspek-aspek apa saja yang menjadi perhatian kita. Ya, tentunya mengikuti persyaratan dari regulasi yang diberlakukan berkaitan dengan karantina wilayah. Kita perlu mengkaji pemberlakuan karantina yang dilakukan, ya, baik aspek pembatasan aktivitas, ya, kemudian apakah aktivitas tersebut adalah aktivitas yang esensial yang berdasarkan peraturan dalam karantina wilayah yang ditetapkan oleh regulasi di wilayahnya, ini bisa dilakukan, ya. Contohnya misalnya di Jakarta, ya, tenaga medis, kemudian yang berkaitan dengan operasi menjalankan transportasi publik, ya, ini juga mengikuti kaedah-kaedah atau persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh pemangku kepentingan yang ada di wilayah. Ya.
Dengan demikian, tentunya ada beberapa opsi juga yang bisa kita lakukan, apakah dijalankan ya dengan modifikasi proses yang seperti disampaikan oleh Pak Charles tadi, atau dijalankan mengikuti protokol. Jadi apa yang boleh dilakukan? Seperti sekarang misalnya pembatasan transportasi dengan mengurangi jumlah orang yang ada dalam kendaraan. Gitu ya. Ada yang untuk 5 seater hanya boleh 2 orang, ya 7 seater 3 orang, dan seterusnya. Nah, kalau ini bisa dilakukan, ini bisa menjadi opsi juga untuk organisasi untuk menjalankan proses bisnisnya. Ya. Next, Mas. Nah, ini adalah gambaran proses ya dalam referensi dokumen yang kami susun. Ya, ini adalah opsi-opsi yang bisa ditetapkan. Apa yang akan kita lakukan dalam kondisi pembatasan wilayah seperti saat ini. Next. Mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Rahmadi untuk ERP dan materi selanjutnya. Silakan Pak Rahmadi. Baik, terima kasih Pak Andrianto. Tolong next, Mas. Jadi ERP ini kita siapkan untuk perusahaan-perusahaan yang wajib masuk selama masa PSBB. Tidak bisa dihindari bahwa perusahaan-perusahaan ini sebagai tulang punggung memastikan layanan publik tetap berjalan. Seperti yang Pak Charles sampaikan tadi, mungkin ada PLN yang tetap buka, kantor-kantor government tetap buka. ERP yang kita sampaikan di sini adalah mengenai pencegahan penyebaran di tempat kerja. Bagaimanapun pencegahan itu lebih baik. Kita harus memastikan bahwa tempat kerja kita bersih dan higienis. Kemudian kita harus menyediakan sanitizer, tempat cuci tangan, poster, sosialisasi, sehingga pekerja kita juga menjadi nyaman dan aman bekerja di kantor. Lanjut, Mas. Nah, tindakan preventif apa yang harus kita lakukan sebelum pekerja kita memasuki premises atau kantor kita? Jadi di dalam protap di beberapa perusahaan sudah ada SOP sebelum pekerja masuk itu harus ditanya dulu apakah pernah kontak dengan pasien COVID-19 atau berkunjung ke negara endemik COVID-19 selama 14 hari terakhir. Jika tidak, baru nanti Satpam atau petugas K3 mengecek suhu tubuh. Apakah kemudian yang bersangkutan ada penyakit pilek, batuk, atau sesak napas. Jika tidak, baru diperkenankan masuk. Nah, jika jawaban pertama iya, tindakan standarnya adalah tidak memperkenankan pekerja itu masuk kantor. Tetapi jika memang dianggap urgent, pertanyaan berikutnya adalah apakah pekerja tersebut pilek, batuk, atau sesak napas, kemudian cek suhu. Jika masih normal, maka pekerja tersebut diperkenankan untuk masuk kantor. Tapi dengan pengawasan yang ketat dari atasannya. Kenapa? Karena yang bersangkutan pernah ke daerah endemik COVID atau pernah kontak dengan pasien yang positif COVID. Oke, next. Yang dikhawatirkan oleh pekerja yang masuk kantor dengan kondisi positif COVID adalah apabila droplet tersebut secara sengaja atau tidak sengaja menempel di bagian-bagian furniture yang ada di kantor. Nah, ini menurut penelitian, droplet itu bisa hidup atau bertahan hidup di besi atau baja lebih kurang 48 jam, aluminium 8 jam, plastik 5 hari, kayu 4 hari, kertas lebih kurang 4-5 hari, dan kaca 4 hari. Nah, kita tidak menginginkan kondisi itu. Adanya virus aktif yang hidup di furniture atau di peralatan kantor. Next. Nah, terhadap personel yang kita kategorikan sebagai berisiko sedang sampai dengan tinggi memiliki positif COVID, ini kita harus pantau. Jika ternyata personel tersebut sudah masuk ke tempat kerja, kemudian ternyata
memiliki gejala demam atau sesak napas, itu langsung kita adakan tindakan-tindakan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Seperti kalau di sini ada contohnya, jika personel terinfeksi, kita langsung masuk ke ERP untuk paparan di tempat kerja. Tapi kalau misalnya personel yang terinfeksi itu terjadinya bukan di kantor milik kita, karena ada beberapa juga perusahaan yang menyewa, maka kita harus menginstruksikan pekerja kita untuk segera mendapatkan bantuan dari sisi medis. Nah, bagaimana terhadap personel yang tidak dapat beraktivitas tersebut? Kita harus kemudian mengecek apakah ketiadaan personel itu mengganggu kelancaran aktivitas. Apakah kemudian aktivitas itu dapat ditunda? Apakah aktivitas dapat dialihkan ke pihak lain? Hal-hal tersebut harus kita persiapkan seandainya personel kita tidak dapat beraktivitas. Next. Ya, jika memang aktivitas dapat ditunda, sebaiknya kita tunda. Jika kemudian ternyata aktivitas tersebut tidak dapat ditunda, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa pilihan di sini yang kita sampaikan. Jika aktivitas tidak ditunda, apakah kemudian ada pengganti atas personel tersebut? Jika ada, kita tetap lakukan kegiatan tersebut sampai selesai untuk kemudian kita lakukan protokol walk around yang memungkinkan dengan tetap memperhatikan protokol kerja yang sehat. Next. Pak Ramadi, saya minta izin sebentar. Saya ingin mengingatkan untuk para partisipan yang ingin bertanya, silakan tekan tombol raise hand-nya untuk bisa kita lihat ada yang akan bertanya sehingga kita nanti bisa lanjutkan. Saya mau ingatkan juga waktu sekitar 5 sampai 6 menit lagi Pak Ramadi. Terima kasih. Oke. Baik, Pak Moderator. Ya, kemudian menjadi penting di sini apabila kita sudah memiliki BCP seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Charles di awal. Tinggal kita memikirkan apakah ada potensi komplain dari pemangku kepentingan yang tidak dapat diselesaikan. Jika ada, maka kita harus komunikasikan BCP dengan pemangku kepentingan. Jika memang tidak ada potensi komplain, aktivasi BCP itu bisa dipertimbangkan. Apakah perlu diaktifasi atau cukup business as usual. Next. Ya. Nah, ini tadi lanjutan dari paparan di tempat kerja. Apabila ada karyawan perusahaan kita yang bukan terinfeksi ya, tapi terindikasi terinfeksi COVID-19, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa mempelajari ada beberapa pilihan apabila terduga terinfeksi memerlukan pertolongan, ya seyogianya kita segera bantu. Tetapi akhir-akhir ini banyak sekali korban atau pekerja kita yang terinfeksi COVID-19, walaupun sudah positif tapi tidak ada gejala. Nah, itu yang kemudian kita harus waspadai, makanya di beberapa perusahaan mengadakan rapid test. Rapid test untuk COVID-19, hal ini termasuk pencegahan supaya mereka-mereka yang sudah terinfeksi tapi tidak ada gejala, jadi bisa termonitor. Kenapa? Karena kalau misalnya sudah positif, kita harus melakukan yang namanya tracing kepada mereka-mereka rekan sekerja yang ada di premises kita, yang kita sebut kemudian dengan ODP. Next. Ya, ini kembali jika terindikasi pekerja kita mengalami terkena COVID-19, kita diharapkan sudah punya BCP, tinggal nanti pilihannya jika ada potensi komplain, kita bisa mengkomunikasikan BCP itu. Jika tidak ada potensi komplain, maka kita bisa pertimbangkan apakah perlu aktivasi BCP atau cukup business as usual.
Bapak dan Ibu bisa mempelajari bahwa dokumen BCP itu adalah sebuah dokumen resmi perusahaan yang biasanya disetujui oleh direksi untuk dilakukan apabila kondisi-kondisi yang memenuhi persyaratan untuk aktivasi BCP. Sehingga SOP-SOP bisnis as usual bisa istilahnya di waive, sehingga SOP-SOP saat BCP bisa segera diimplementasi. Next.